Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, hai yang teman-teman di sana juga, selamat datang di podcast kita. Di episode kali ini kita akan membuat podcast untuk menyelesaikan tugas pendidikan agama Islam yang akan membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual. Di sini saya sebagai host dan menghadirkan 4 narasumber yang 3 saat ini bisa hadir langsung di sebelah saya dan satu narasumber yang berhalangan hadir karena sedang melaksanakan ibadah umroh. Jadi dia akan mengikuti podcast kita secara online. Oke, langsung saja kepada narasumber pertama untuk memperkenalkan dirinya. Hai, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Keiza Monika Azahra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen. Halo semua, perkenalkan nama saya Cahaya Nisa. Saya dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Halo juga semua, aku Mutiara Fayala Widi dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Untuk Kak Bukis. Halo. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa datang secara langsung. Dan perkenalkan, nama saya Selami Risa Rizky dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Oke, tadi itu dia narasumber-narasumber kita yang akan menemani saya untuk membahas tentang topik yang akan kita bahas kali ini. Sebagai host, tentu saja saya tidak akan lupa untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Berlian Irmazuzara dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Nah, ternyata kakak-kakak narasumber kita ini bukan dari hanya satu fakultas saja loh. Ternyata ada dari Fakultas FEB dan FIK. Untuk kakak-kakak narasumber sendiri, dari segi kesibukannya kira-kira sama aja atau beda sih sebenarnya? Kalau kita yang dari FEB sih akhir-akhir ini cuma sibuk tugas-tugas ya, karena kan UTS kemarin udah selesai. Kalau dari aku sendiri sih, kesibukannya juga tugas-tugas itu pasti. Terutama ada tugas dari tugas mata kuliah renang itu yang bikin sibuk. Terus kemudian ada juga aku ada latihan setiap sore, jadi lebih sibuk lagi. Iya tentu banget, relate. Karena sekarang kita sedang mahasiswa menjelang akhir ya, udah masuk minggu sebelah, jadi semakin hari tugas-tugas itu kian menumpuk. Tapi tenang aja teman-teman, itu semua akan berlalu begitu saja kalau kita lewati dengan kepala tenang dan manajemen waktu yang baik. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita yang dari awal. Di sini kita akan membuat podcast yang akan membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual. Sebenarnya kenapa sih topik ini penting? Kita mulai dari dasar dulu ya. Menurut kalian, feminisme itu sebenarnya apa sih? Tapi coba dong jelasin dengan bahasa yang lebih mudah dan enak buat dipahami semuanya. Kalau menurut aku ya, feminisme itu awalnya tuh karena dulu nggak ada kesetaraan gender antara perempuan sama laki-laki. Dulu kayak kalau perempuan itu kayak nggak berhak untuk sekolah atau nggak berhak untuk bersuara gitu. Yang boleh seperti itu cuma laki-laki aja. Jadi sebenarnya kalau menurut saya tuh feminisme itu untuk memperjuangkan hak perempuan sih. Gitu. Berarti sebenarnya feminisme itu lahir dari kondisi yang memang butuh sebuah perubahan ya? Iya, jadi awalnya dulu kan karena ada fenomena-fenomena seperti itu, jadi akhirnya ada gerakan untuk feminisme untuk memperjuangkan hak perempuan itu. Gitu. Tapi setelah berjalan sekian tahun, berpuluh-puluh tahun, ternyata makin kesini feminisme itu semakin dipandang ke ranah yang lebih negatif. Nah, kira-kira kenapa sih kok feminisme itu makin kesini kok makin negatif gitu ranahnya? Karena dari perkembangan zaman, jadi kita dianggapnya tuh sekarang kayak feminisme itu tidak hanya menuntut keadilan, tapi juga menuntut biar semuanya itu sama rata gitu loh, sama dari segi seperti kayak perempuan sama laki disamakan. Padahal seharusnya di situ kita nggak harus gimana ya, cewek sama cowok itu seharusnya nggak harus disamain karena nanti ujung-ujungnya jadinya nggak adil gitu. Jadi pada intinya itu nggak semua yang sama adil gitu ya. Sedangkan sekarang semuanya nuntut untuk harus sama gitu. Jadi kayak contohnya laki sama cowok,
maaf. Oke, oke. Sorry guys, it's okay. Maaf. Udah siang, lapar ini kayaknya. Kayak perempuan sama laki-laki itu kayak waktu di keluarga kan ada kayak tulang punggung gitu Iya. kan. Jadi kan cewek sama cowok juga dibedain. Terus dari segi fisik juga cewek sama cowok itu juga beda gitu loh. Jadi Iya. nggak bisa disamaratakan gitu. Oke. Aku izin nambahin dari kakaknya yang tadi. Kalau untuk studi kasus yang aku ambil sih biasanya ada perdebatan yang sering muncul itu masalah pembagian tugas domestik pekerjaan rumah gitu. Jadi kayak kalau misalkan cowok udah kerja gitu, si ceweknya tuh harus ngertiin kalau misalkan cowoknya udah capek. Jadi dia nggak mau berbagi urusan rumah tangga. Padahal kalau berbagi urusan rumah tangga itu kalau dilihat itu konteksnya udah beda lagi. Itu karena memang konteksnya saling membantu satu sama lain aja, bukan konteks adil atau enggaknya. Terus misalnya begitu suaminya pulang, dia tugas rumah ini harus kayak dikerjain semuanya, istri harus mengerjakan, padahal istri juga sebenarnya capek sama anaknya gitu. Harusnya kalau misalkan itu dibagi adil dua secara merata, karena yang paling terpenting itu bukan keadilan tapi terletak dari keseimbangan waktu istirahat dan kesehatan mental di keduanya. Oke. Terus aku sebagai host juga akan menambahkan bahwa dalam Islam itu sebenarnya konsepnya bukan semuanya harus sama. Tapi bukan berarti semua yang tidak sama itu tidak adil. Jadi kita itu harus pintar-pintar membedakan antara apa itu adil dan apa itu sama gitu. Oke, karena topik yang ini udah cukup berat, tapi masih ada hal lain yang harus kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu disorientasi seksual. Sebenarnya disorientasi seksual ini apa sih? Kak Balkis? Kalau menurut aku ya, disorientasi seksual itu adalah kondisi ketika seseorang memiliki orientasi seksual yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Seperti dalam Islam, manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan laki dan perempuan kan. Tapi banyak orang yang masih menyimpang dari itu sehingga dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Oke. Kalau dilihat nih di zaman sekarang, kira-kira fenomena ini sekarang udah mulai terlihat banyak atau masih jarang-jarang sih? Kalau menurut aku ya, akhir-akhir ini tuh malah orang-orang yang menyimpang itu malah udah makin berani buat nunjukin di publik atau di media sosial. Yang dulu itu kan kalau ada hal-hal seperti itu tuh mereka malah kayak menyembunyikan karena takut, karena mereka tuh menyimpang, takut untuk dihujat atau gimana. Tapi mereka tuh sekarang malah makin berani karena di media sosial itu juga malah ada gitu yang mendukung. Jadi mereka bukannya malah takut atau gimana, malah semakin berani buat nunjukin gitu. Ya, dan bahkan di media sosial juga sekarang nganggapnya itu sebagai hal wajar gitu loh. Jadi kayak semua juga harus nerima, padahal kan itu hal-hal yang sangat menyimpang banget gitu kan menurut kita. Nah, ini dia hal-hal yang akan menjadi perdebatan yang sangat panjang dan masalah yang sangat penik di era ini. Nah, emang kalau saya sebagai host juga melihatnya sebagai orang awam, bahkan mereka yang menyimpang itu di zaman ini memiliki panggungnya sendiri. Jadi kayak mereka nih yang masih takut-takut untuk mengungkapkan diri karena ada public figure yang seperti itu. Jadi mereka seperti mempunyai kiblat dan motivasi dan cita-cita. Oh, kayaknya ini kalau aku publik aku bakalan terkenal juga deh. Gitu. Nah, sekarang kita akan membahas sisi problemnya di mana. Kalau dampak dari feminisme itu, apa sih dampaknya kalau feminisme itu sudah keluar lebih dari batas wajarnya? Kalau diartiin sih, kalau misalkan orang kan mendapatkan informasi yang berbeda-beda ya, kadang dari pandangan yang berbeda-beda pun itu bisa menjadi konflik sih kalau menurut saya. Misalkan si ceweknya bekerja, si cowoknya bekerja, kadang tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Lalu tingginya feminisme maaf guys, gak fokus. Tingginya feminisme itu
menurut aku perlu dibatasin juga untuk saat ini karena bisa merusak rumah tangga juga kalau misalkan si ceweknya itu lebih dominan. Jadi si cowoknya ini anggap aja kayak bahasa kasarnya udah gak ada martabat gitu kalau misalkan si ceweknya terlalu dominan, kayak mungkin dia di sisi lainnya itu udah bekerja dan lain-lainnya. Sama aja dibalik kayak cowok yang misalkan dia bekerja tapi dia tidak mau membagi tugas rumah tangga. Jadi nanti itu jatuhnya kayak ego masing-masing gitu loh. Setiap manusia kan emang punya ego, tapi seharusnya nggak seperti itu yang dilakukan. Semua ada batasannya. Semua Iya, ada betul. batasannya. Jadi kayak padahal hubungan itu aslinya saling kerjasama, bukannya pada kompetisi gitu loh. Wah iya, kalau udah kayak gitu namanya bukan pasangan lagi Nah, sih, makanya. lebih ke lawan debat tiap hari kayaknya. Iya benar. Bener banget. Nah, tentu saja itu tadi akan merusak keharmonisan keluarga. Selanjutnya kita masuk ke topik kedua, yaitu problematika disorientasi seksual. Kalau dari sesi disorientasi seksual sendiri, problemnya itu sebenarnya di mana sih? Kak? Bil? Bil? Aman kah sinyalnya? Halo, halo, aman nggak? Dikat aja nanti. Iya. Bil? Yuk, halo, bentar. Oke, itu ya. Jadi nggak bisa dibuka. Aku Oke, baru oke, sadar oke, deh. oke. Tadi kita kayak kurang membagi sama-sama. Menurut aku, masalahnya itu ada di Bentar. Kayak kurang membagi sama-sama gitu. Enggak, tapi kalau di podcast, namanya podcast tuh kita kayak Ya udah. bahasa mudah aja guys. Kalau begitu nanti kalau kurang di ini jadi masukin Iya, aja. iya. Lanjut. Ayo. Capek. Nah, kalau menurut aku tuh sisi disorientasi seksual itu ada pada konflik nilai, kayak antara kebebasan individu dan nilai agama. Nah, selain itu juga ada dampak sosialnya seperti perubahan norma yang sebelumnya dianggap tidak wajar, sekarang dianggap menjadi hal biasa, terutamanya di sosmed. Oh ya. Dan juga hal ini tuh bisa mempengaruhi generasi yang muda karena mereka melihat ini kan sebagai suatu yang normal. Bahkan tuh kayak yang pernah saya temui itu, misalkan kita tidak menormalisasikan hal tersebut, mereka akan mencemooh seperti kayak, wah kamu kurang gaul, mainnya kurang jauh. Iya. Kurang lebih begitu. Mungkin yang lain pernah ada pengalaman kayak gitu juga atau gimana? Biasanya itu sih baca kayak di komen-komen di media sosial Iya, gitu ya, kalau kayak ada yang ngingetin gitu sama mama kayak nggak seharusnya hal itu pantas untuk diupload gitu, tapi mesti kita malah yang benar itu kalau ngasih saran atau kayak gimana malah yang dihujat Iya. lainnya malah dianggap Iya, bahkan kalau kita komennya itu di IG atau di ini di TikTok, udah sana balik aja ke Facebook. Iya. Tapi kayak gitu sih. Oke, jadi di sini ternyata media itu sangat berperan sangat besar ya kak ya. Iya benar. Ya karena hal ini udah sering kali kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, di media sosial, di media, di dunia nyata juga. Jadi kayak biasa aja. padahal seharusnya hal itu kan nggak dinormalisasi ya, Seharusnya di publik gitu loh. benar, apalagi malah ada kadang terang-terangan nunjukin kalau beragama Islam tapi menunjukkan hal seperti itu, padahal kan udah jelas ya kalau hal itu tuh dilarang oleh agama. Betul, dan yang lainnya juga aman aja, menormalisasikan aja. Jadi buat kedepannya juga pasti orang-orang juga bakal seperti nyontoh itu gitu terus. Kadang yang sadar pun kalau tahu kalau itu salah itu malah kayak Ya udah, mata aja gitu ya udah biarin ya. pura-pura nggak lihat nggak kalau ada kayak gitu. Nah, dengan problematik yang seperti ini tentu saja yang menjadi sasaran utama atau yang menjadi rentan paling terkena resikonya adalah generasi muda. Nah, kita sebagai generasi muda juga tentu saja ini sangat membingungkan, apalagi untuk adik-adik kita yang saat ini masih di jenjang SMA, SMP atau bahkan SD yang dari kecil sudah terpapar oleh media sosial dan lain-lain, dan mereka mungkin masih belum tahu nih baik dan benarnya seperti apa. Nah, kira-kira kenapa sih kok generasi muda itu menjadi
orang yang paling rentan untuk terkena dampak buruk dari problematika yang terjadi saat ini? Kalau menurut saya saat ini karena mereka sedang mencari jati diri mereka masing-masing, jadi kayak udah terpengaruh oleh tren atau opini yang sedang populer, kayak misalkan tadi itu sebagai hal yang normal, lalu mungkin ada kayak kayak bagus ya, kayak romance gitu gini malah jadi kayak tren dan lain-lainnya, itu juga bisa sangat mempengaruhi kalau menurut saya. Oke, dan juga kurangnya pemahaman yang kuat tentang nilai agama. Nah, ini dia peran penting nilai agama yang diajarkan kepada anak sejak anak kita masih kecil. Jadi, pentingnya nilai-nilai norma, dan sebagai orang tua kita juga wajib tentu saja besok harus mengasih edukasi kepada anak kita bahwa ini orientasi seksual yang benar itu seperti ini. Hubungannya tentu saja manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, wanita dan laki-laki, dan yang kita jauhkan anak kita dari hal-hal seperti itu dengan bisa dimasukkan ke pengajian, ngaji dari kecil, rutin setiap sore gitu. Jadi pergaulannya anak-anak itu juga akan lebih terkontrol. Apalagi sekarang informasi itu udah kayak nggak ada filternya. Bentar Narsum, mau nambahin gimana pendapat Narsum kalau ini kan aku pernah dengar cerita dari luar ya, kalau misalkan pondok pesantren itu malah justru tempatnya yang seperti itu gitu. Gimana itu? Oke. Gimana tuh? Agak berat ya pertanyaannya ya. Iya. Itu tuh kalau coba aku jawab ya. Iya, oke banget. Kalau menurut aku nih, kan kalau yang ada di pesantren itu kan emang kan masih rata-rata SMP ya, Iya, SMA SMA, gitu kan. Kalau seumuran segitu kan pasti kayak masih kepo-keponya. Masa Oh, iya. Benar-benar Iya. kayak sama dunia luar tuh kayak gimana. Tapi kan pasti sebelum mereka masuk pesantren itu juga udah tahu kan hal-hal orientasi seksual seperti itu. Nah mungkin kalau sampai kejadian seperti itu balik ke pribadinya masing-masing. Mungkin memang karena dia yang ada di, pasti ada kan lingkungan kayak di gitu. pesantren Iya, kan pasti iya, ada yang iya. kayak gitu gitu. Cuman gimana caranya Biar dia dia tuh memfilter gitu loh. Kalau kenapa kok malah terjadi di pesantren ya? Karena kalau di pesantren kan dipisah ya. Oh, Cewek iya. cowok Jadi Oh, iya. jadinya malah kayak kadang kalau salah jalan atau malah kayak gitu apa namanya ikut-ikutan Oh, gitu, jadi iya. malah salah pergaulan ya, yang parah sih. Iya sih, untuk menambahi hal-hal ini, tentu saja orang tua juga akan harus memiliki peran yang lebih aktif lagi. Kita harus survei tuh ke pondok-pondok mana saja yang kita kiranya, di sini tuh lingkungannya seperti ini, di sini lingkungannya seperti itu. Dan kita juga harus melihat seperti apa pengurus pondoknya, apakah mereka bertanggung jawab atau tidak, dan bagaimana sih sistem-sistem di pondok itu. Nah, untuk pengurus-pengurus pondok yang sedang ini di era-era sekarang, karena zamannya makin lama semakin liar, jadi kita harus mereka harus lebih berinovasi lagi. Bagaimana sih caranya? Atau mungkin setiap anak di pesantren itu kamarnya satu-satu, jadi tidak bareng-bareng seperti saat ini. Jadi mungkin itu akan meminimalisir adanya hal-hal disorientasi seksual di lingkungan agama. Begitu. Tapi paling penting sih kalau menurut aku emang dari orang tua ya. Iya. Dari diri sendiri, orang tua kan pasti jadi sekolah pertama anak kan. Yes. Dari kecil tuh harus ditanamkan bagaimana yang benar gitu. Kadang kan malah kayak pembahasan tentang hal seperti ini tuh dianggap tabu ya. Iya, Padahal betul. seharusnya malah diajarkan gitu dari kecil supaya nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi bisa diarahkan dari awal. Benar banget, setuju banget bahwa orang tua adalah pendidikan pertama bagi anak. Jadi iya sih, kalau bekalnya udah bagus kayaknya bakal susah buat Iya, dapat anti gitu ya. benar. Tapi kadang nanti kalau udah besar tuh balik lagi gimana anak Iya, tuh Iya, benar memilih- juga. Jadi memilih pergaulannya itu. Wah, sangat intinya rumit, semua teman-teman. kembali kepada diri kita masing-masing. masing-masing. Iya. Apalagi kan sekarang lingkungan juga udah liar Iya. semua gitu. Makanya penting banget untuk pemahaman norma agama itu ya. Itu sih. Oke, kita lanjut ke segmen 3, yaitu kita akan bahas tentang solusi-solusi apa saja kira-kira yang bisa diberikan. Untuk masuk lagi ke topik pertama, kira-kira untuk menyikapi feminisme. Nah, sekarang kita masuk ke solusinya. Gimana sih kita cara menyikapi feminisme dengan cara yang benar di era ini? Kalau menurut aku ya, untuk menyikapi feminisme
memang benar untuk tujuan awalnya kan untuk menyetarakan hak perempuan itu ya, cuman tetap aja harus sesuai dengan nilai agama. Terus habis itu nggak berlebihan, nggak semua hak itu harus disamakan antara perempuan dan laki-laki, tapi tetap perempuan tuh apa namanya juga memiliki hak yang sama seperti untuk menuntut ilmu, untuk memberikan hak suaranya gitu. Karena juga dari dalam Islam Kita lanjut ke segmen yang ketiga, yaitu segmentasi solusi. Nah, di sini kita akan membahas nih, solusi apa saja yang bisa kita berikan atau kita tawarkan atau kita ungkapkan untuk menyikapi dua problematika yang kita bahas dari tadi. Nah, yang pertama untuk menyikapi feminisme. Gimana sih cara menyikapi feminisme di era sekarang ini? Nah, menurut aku cara menyikapi feminisme di era ini tuh kita harus memahami konteksnya, terus juga ambil nilai positifnya seperti keadilan dan kasih penghargaan terhadap perempuan kalau habis bantuin si laki-lakinya, misal beresin rumah atau bantuin jaga anak, itu kan sebenarnya juga tugas laki-laki kan. Nah, laki-laki itu juga harus kasih penghargaan buat ceweknya biar si ceweknya ngerasa tetap dihargai. benar, dan juga kita juga harus sadar bahwa nilai itu kan udah ditanemin dari Islam tuh dari sejak dulu gitu. Jadi kita nggak perlu ngikutin kayak yang sekarang dari konsep yang tanpa filter gitu loh. Oke. Jadi ini kuncinya ada di saling memahami gitu. Jadi harus paham sama menilainya. Oke, ternyata sesimpel itu untuk menyikapi masalah feminisme di era ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih, gimana sih cara untuk menyikapi disorientasi seksual. Nah, untuk para kakak-kakak narasumber gimana? Kira-kira gimana sih caranya untuk menyikapi hal tersebut? Kalau untuk dari saya sendiri, yang pertama tuh harus bijak, karena gimana ya, mereka kan kadang tidak merasa kalau itu hal yang sama. Jadi kayak kita semaksimal mungkin kita memberitahu, tapi dengan cara yang memang baik-baik gitu, tidak memaksakan. Kalau memang dari dirinya sendiri masih belum bisa berubah, ya kita bisa apa juga. Jadi kita memberitahu seperlunya aja dan secukupnya aja, tidak perlu yang sampai ayo bisa kok balik gitu. Kalau kayak gitu justru anaknya itu bakal berontak dan merasa dia dihakimi. Jadi kalau menurut saya pendekatan yang paling bagus adalah memberi tahu, tapi dengan cara yang pelan dan baik-baik. Diingatkan gitu ya. Iya, Yang penting tidak nggak memaksa. yang penting tuh nggak di depan umum, nggak di Betul. ramai, di tempat yang Betul. ramai gitu. Nah ya, terus penting juga untuk edukasi tadi sejak kecil bahwa ternyata selain dari sisi agama, kalau kita menjalani hubungan di era seksual itu ternyata banyak juga faktor-faktornya seperti faktor penyakit, HIV, AIDS, dan lain-lain. Itu biasanya memang bersumber dari orang-orang pasangan yang sesama jenis gitu. Jadi ternyata ajaran agama ini sebenarnya selaras dengan ajaran untuk keseharian kita sendiri. Terus sebenarnya kalau peran keluarga dan mahasiswa itu ada nggak sih untuk menyikapi permasalahan ini? Untuk menyikapi permasalahan yang disorientasi seksual atau yang feminisme? Keduanya sih kali ini, langsung aja secara umum. Kalau menurut aku sih itu penting banget ya, kayak peran keluarga itu, karena gimana pun itu juga yang tadi kita udah bahas ya, kalau keluarga itu pasti pemahaman pertama jadi tempat sekolah anak yang pertama gitu. Jadi di awal itu harus sudah ditekankan Kak, dari keluarga itu menjelaskan bagaimana pemahaman karakter yang baik. Terus yang paling penting sih nomor satu ya pemahaman tentang agama Islam ya, karena kalau udah paham tentang agama dan norma pasti nanti mau dia nanti akan merantau atau seperti apa, harusnya kalau dengan udah paham tentang hal itu harusnya nggak sampai menjurus ke hal-hal yang negatif. Benar banget. Menurut aku lingkungan juga berpengaruh ya, apalagi kalau misalkan anaknya itu merantau gitu. Ada yang kadang udah dibilangin sama orang tua, dia udah mendapatkan edukasi yang bagus, tapi justru setelah merantau dia itu malah justru dipengaruhi sama lingkungannya. Emang harus pintar-pintar ya, Iya. teman, Benar. lingkungan yang baik. Iya, benar.
dunia sudah semakin kayak serem-serem banget gitu, dikit-dikit aduh nginep ke sana, nginep ke sini, nginep ke sana gitu. Jadi ya itu tadi ya, filter dari diri sendiri. Itu paling penting sih. Kalau ini sebagai mahasiswa sendiri, kira-kira apa sih peran mahasiswa untuk menyikapi feminisme dan disorientasi seksual? Kalau menurut aku sih, kalau di lingkungan mahasiswa ya, feminisme itu apa, untuk memperjuangkan hak perempuan tuh kayaknya udah keren ya kalau menurutku di lingkungan kita di UM ini, karena kayak seumpama perempuan tuh bisa juga jadi ketua di organisasi, di UKM, jadi kayak udah menurutku udah oke sih, udah ada kesetaraan ya. Jadi nggak melulu lelaki doang gitu. Iya benar gitu sih. Iya, tentu aja di era ini feminisme itu udah sepertinya udah mencapai tahap ini ya, udah tahap puncaknya, di mana perempuan itu bisa bebas mau jadi presiden bisa, mau jadi ketua perusahaan bisa, rektor mungkin bisa. Bisa jadi. Tapi belum ya, belum ada. Tapi bisa Semoga jadi. kedepannya ada. Tapi jadi ini kita bisa melihat bahwa ternyata kesempatan ini bisa datang kepada siapa aja dengan peluang yang sama besarnya. Jadi cukup di situ aja teman-teman, feminisme udah jangan dikembangkan lagi seperti kayak perempuan semuanya harus perempuan, semuanya semua enggak gitu juga. Itu yang artinya ke negatif ya. Apalagi kalau kita sebagai perempuan sampai melukai kodratnya laki-laki, kayak kita seperti tadi menginjak harga diri dia dengan cara kita meremehkan penghasilannya. Mentang-mentang kita sekarang udah bisa mencari lapangan kerjaan di mana-mana gitu. Kira-kira dari teman-teman narasumber ada hal-hal lainnya yang ingin diungkapin atau apa? Karena pembahasan kita pada sore hari ini udah lumayan panjang, jadi kayaknya kita harus lanjut ngobrol santai aja nggak sih? Boleh. Menurutku Udah cukup kayaknya ya, cukup gak sih? Kita bahas semua sih tadi. Iya. Seru banget sih pembahasan hari ini. Dia jujur Menarik. agak takut, sedikit takut Iya, jawabnya. Sensitif juga sih. Sensitif dan kayak sering jadi apa, Perdebatan. Iya. pro kontra. Iya. Bahkan sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini pun perdebatan itu tuh masih muncul, gak ada ujungnya. Ya, kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak Faris Khairul Anam karena mengangkat topiknya sungguh luar biasa sekali, sesuai dengan topik yang sedang berkembang saat ini, problematikanya. Bapak Faris ternyata cukup up to date terhadap problematika isu yang ada saat ini. Jadi kita sebagai mahasiswa juga nggak berhenti untuk terus mencari kira-kira isu apa sih yang saat ini sedang dihadapi di Indonesia gitu. Terus apa lagi ya kira-kira ya, karena kurang 4 menit lagi teman-teman kita bisa closing setelah ini. Bingung ya? Iya, bingung. Iya, gimana Bilkis? Ibadahnya apakah lancar di sana? Apakah ada perbedaan antara cuaca di Mekah dan di Indonesia? Alhamdulillah lancar. Di sini udaranya dingin tapi cukup panas juga. Hampir sama kayak di sana, dingin tapi panas. Semoga teman-teman aku yang di sana bisa nyusul ke sini. Amin. Semoga penonton juga ya. Podcast kita hari ini. Kira-kira ada nggak yang nonton sampai akhir ya? Harusnya ada. Harusnya Ya itu ada. kalau Karena seru Kenapa banget. Pak harus menonton sampai akhir? ada doanya ini. Bisa mau titip doa bisa. Just tip ya. Karena kita walaupun Ya. Bilkis lagi beribadah di sana, tetap bisa ikut podcast seru-seruan sama kita hari ini. Benar banget. Iya, terus kira-kira teman-teman nih dari sisi kesehatannya akhir-akhir ini gimana? Karena musimnya agak ini ya, apalagi kita habis liburan nih, Iya, lebaran makan banyak, makan semua apa aja masuk, tiba-tiba masuk tugasnya, wah datang Jibun. semua. Iya. Ada yang sakit nggak kira-kira? Aku waktu awalan kemarin Iya. jujur sakit Drop kan ya? ya, karena memang habis yang benar-benar beres itu tiba-tiba masuk dengan jadwal yang padat juga kan, jadinya Iya. langsung drop gitu. Mungkin yang Apalagi- lain juga sama. Ya, aku juga sama juga. Iya sama. Kalau dari yang Bibi gimana? Kalau FEB kemarin masuk langsung UTS ya. Waduh, UTS kalau Oh, sama Kita sama juga. kita tuh kan harusnya UTS-nya tuh di Ya, pekan sebelum waktu itu, lebaran. di pekan lebarannya. Tapi karena untungnya jajaran UM ini sangat baik, jadinya diundur 1 minggu setelahnya gitu. Nah saat ini tuh sebenarnya kita dari Fakultas Ilmu
prodi BJKR sekarang kan lagi ini dapat pembelajaran renang. Jadi mana waktu itu puasa tuh kita libur berenangnya. Jadi tugasnya menumpuk. digantinya setelahnya lebaran. Kemarin ada tugas numpuk 9 kali berenang. Aduh, bayangin gimana tuh caranya. Ya ini sebagai host ya, saya berenang seminggu 7 kali. Langsung sakit Setiap hari itu namanya. sampai sekarang. Untungnya sekarang udah sehat, udah bisa memenuhi tugas ini agama ini. Oke, mungkin bisa dicoba. Tadi kan ada beberapa. Oke, terima kasih untuk kakak narasumber yang sudah meluangkan waktunya berbagi inspirasi, berbagi inovasi dengan kita semua, bagi ke host, ke antara narasumber lain, dan juga tentu saja kepada penonton yang sedang menonton podcast ini. Semoga podcast kita yang kita buat dengan meluangkan waktu ini bisa bermanfaat bagi para pendengar, bagi Bapak Faris, dan semoga kita juga mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih teman-teman hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Allah. Saya 9 menit. Nggak apa-apa, hitung kok jika